Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda ngopi siang ini? Ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman kita yang beragama Hindu. Dan juga semoga kita semua diberikan kesehatan, diperbanyak rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Ngomong-ngomong soal kopi, di Indonesia, bahkan di dunia, entah itu kalangan tua muda, entah itu di desa atau di kota, semua pasti ada atau kenal yang namanya kebiasaan ngopi ya. Biasanya apalagi kopi dicampur dengan rokok, rokok sambil ngopi, mantep ya. Di dalam segelas kopi ini terdapat berbagai macam manfaat jika kalian benar di dalam menyeduh kopi. Tapi kalau kalian kurang benar di dalam menyeduh kopi, maka kopi bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang berdampak buruk terhadap diri kita. Jadi kita harus benar di dalam menikmati secangkir kopi, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong itu soal kopi, kita di sini sering berbagi cerita atau sharing-sharing lah. Saya di sini bukan bermaksud menggurui, cuma saya kepengen memberikan pengetahuan kepada kalian. Apa sih perbedaan kopi robusta dan juga kopi arabica? Oke ya. Nah, di sini saya punya contoh ya. Ini ada dua jenis kopi ya teman-teman ya. Ada yang besar itu sebelah kiri, ada yang agak kecil sebelah kanan. Oke. Nah, yang pertama kalian harus tahu ciri-cirinya. Kalau kopi robusta itu ciri-cirinya ini lebih besar untuk bentuknya daripada kopi arabica. Ini kopi arabica. Jadi perbandingannya seperti ini teman-teman. Bisa saja separuhnya ini teman-teman. Ini robusta, ini arabica. Nah, bagi kalian yang memiliki gangguan lambung, saya sarankan kalian untuk meminum kopi arabica. Kenapa kopi arabica? Karena di dalam kopi arabica tingkat kafeinnya itu antara 0,8 sampai 1,4%. Saya kemarin baca-baca. Ya, bukan menurut saya, tapi menurut hasil riset. Nah, kenapa kok tidak disarankan kopi robusta? Nah, karena kopi robusta sendiri itu tinggi kafeinnya, antara 1,8 sampai 4% sendiri, teman-teman. Makanya kalian harus bisa membedakan lah, harus bisa melihat kondisi kalian sendiri. Kalau kalian itu kuat untuk lambungnya, ya silakan minum kopi apapun bisa. Ya. Tapi kalau kalian kepingin hanya tidak fanatik, kepingin mencoba-coba dan nanti kepingin lihat hasilnya ngopi itu seperti apa, berdampak kepada pikiran kita atau yang lain, maka saran saya ya harus menggunakan kopi-kopi yang ringan seperti kopi arabica itu ya teman-teman ya. Nah, di dalam bentuknya itu kan tadi ada perbedaannya sangat signifikan. Kalau itu robusta itu agak besar, arabica itu agak kecil. Dan juga kalau kita membau, nah, kopi robusta ini tidak terlalu pekat baunya. Ya. Kalau kopi arabica baunya itu sangat bervariasi sekali, teman-teman. Ini teman-teman ya. Oke. Dan saran saya, kalian jangan sampai minum kopi itu terlalu banyak gula. Kalau nanti terlalu banyak gula, maka manfaat yang ada di dalam kopi sendiri itu bisa menurun, teman-teman. Atau bahkan nanti bisa diabetes loh ya. Bisa lebih mengakibatkan asamnya itu lebih naik, teman-teman. Jadi saran saya yang mending nggak usah pakai gula. Kalau kalian kepengen menjadikan kopi itu sebuah jamu atau sebuah obat untuk kalian. Oke teman-teman ya. Nah, untuk rasanya sendiri, untuk kopi robusta itu karena kandungan kafeinnya tinggi, maka rasanya itu pahit, teman-teman. Pahit dan juga asamnya itu sangat asam sekali. Iya.
Jadi kalian jangan main-main kalau kalian memiliki gangguan lambung atau pencernaan lainnya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi robusta. Tapi kalau karakteristik kopi robusta itu nggak terlalu strong, karena yang tadi kembali lagi ke kandungan kafeinnya itu agak minim, jadi tidak terlalu berdampak buruk terhadap keasaman. Jadi aman untuk kita yang memiliki asam lambung. Tapi yang namanya kopi, ketika kopi itu kafeinnya kecil, kalian tambah dengan gula, maka nanti bisa saja asamnya malah tinggi. Itu problemnya. Kenapa orang ngopi ada yang sakit lambung, ada yang ini, yang itu? Ya karena itu, kalian kurang benar di dalam meminum kopi. Baiknya itu kopi diseduh tanpa gula, itu maka manfaatnya akan terasa banget. Tapi kalau kalian gunakan gula, maka itu manfaatnya sih ada, cuma nanti akan mengalami penurunan yang signifikan. Jadi saran saya kalau ngopi itu nggak usah pakai gula ya teman-teman ya, walaupun nggak enak ya kan, namanya obat, nggak ada obat yang enak. Tapi menurut penelitian, kopi itu yang pertama bisa mempercepat regenerasi kulit sebenarnya. Jadi kalian kalau kepengen awet muda itu minum kopi. Yang kedua, nah, kopi itu mengandung kafein. Kafein ini menjadikan otak kita itu akan terstimulus terus. Jadi kalau kalian berpikir tingkat tinggi, ya kayak kerja yang memerlukan IQ, tingkat kejelian dan kecerdasan atau IQ-nya itu tinggi, itu bisa sering-sering minum kopi ya. Dan ketiga, itu kopi itu tidak karena ada kandungan kafeinnya, itu kita bisa terjaga karena kopi itu manfaatnya. Dan juga ketika kita rajin mengkonsumsi satu cangkir kopi kecil, maksudnya satu cangkir kecil ya, kalian bisa yang pertama menambah tingkat intelijensi, itu penelitian yang ngomong. Yang kedua, bisa saat otak itu jika ada kerusakan-kerusakan minim bisa cepat diregenerasi karena kopi ya. Tetapi negatifnya ketika kalian minum kopi tapi kebanyakan gula, maka akan banyak sekali dampak buruknya di situ. Nah, dan juga jangan sampai kalian sering-sering ngopi juga, karena nanti bisa darah tinggi, tekanan darahnya tinggi, dan juga gangguan tidur. Itu seperti itu teman-teman. Oke ya. Ya, kurang lebihnya begitu saja. Kita saling-saling review. Bila kalian nanti ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu dikoreksi, silahkan dikoreksi. Karena saya tidak menggurui, karena saya memang nggak terlalu ahli di bidang ini. Nah, saya kepinginnya sharing-sharing saja. Oke teman-teman ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.